Kita langsung ke Bang Fahri Hamzah dulu, karena kalau versinya Mas Aryo Bimo tadi mewakili PDIP nggak takut sama sekali akan ancaman kepala desa, Bang Fahri. Partai Gelora bagaimana? Ya ini yang saya bilang tadi, kesalahan diskusi kita ini, terutama tadi yang bagus sekali disampaikan Pak Menteri, tiba-tiba ada interupsi yang menonjol tentang perpanjangan masa jabatan, yang sebenarnya mungkin saja itu sangat bias kepentingannya para kepala desa yang diajak diskusi itu, sangat mungkin itu. Tapi juga ditambah dengan quote-quote tadi yang mengatakan tak tunggu 2024 ya kan, kalau nggak kayak gitu-gitulah. Jadi menurut saya itu yang saya bilang, kalau saya usul sih sekarang ini lebih baik kita netralisir diskusinya sebelum pembahasan di DPR ini kan, sebelum pembahasan kan, supaya kita memperkuat frame pembangunan desa dulu gitu, karena desa kita itu adalah masa depan kita. Tadi kalau teman-teman mengkhawatirkan konflik desa, Pak Menteri mengatakan demokrasi desa itu demokrasi tertua di Indonesia. Nagari di Sumatera Barat itu sangat sangat demokratis gitu. Jadi justru kita ini mesti belajar dari desa sebenarnya. Soal ketegangan misalnya, toh sekarang kan ada aturan kepala desa nggak boleh menjadi anggota partai politik misalnya, sebenarnya cukup itu mengurangi supaya konflik daripada masyarakat desa itu merupakan turunan daripada konflik pusat. Nah saya kira itu cukup lah, dan saya percaya bahwa sebenarnya sehebat kita mengupayakan agar demokrasi desa itu makin matang, sehebat itulah saya lihat demokrasi di tingkat lainnya itu akan makin matang gitu loh. Karena desa itu, kepala desa menurut saya itu adalah karir politik pertama yang harusnya kita tradisikan gitu loh. Karena kita tahu kan banyak kepala desa atau mantan kepala desa kan akhirnya jadi pejabat pusat. Ada mantan lurah, mantan kepala desa yang pernah jadi menteri. Bahkan mungkin sekarang sebagian dari anggota DPR pusat itu pernah menjadi kepala desa. Jadi karirnya itu mesti ditata gitu loh. Jadi terbiasa berkampanye di desa, nanti habis itu misalnya habis masa jabatan di desa, lalu menjadi anggota legislatif kabupaten kota misalnya, dari kabupaten kota dia naik provinsi, dia naik ke pusat. Sebenarnya ini proses belajar yang harus didorong gitu loh. Cuman jangan ragukan bahwa proses belajar di desa itu lebih kuat. Saya tidak percaya bahwa harus ditambah, bahkan saya mengusulkan kan di anggaran karena dana desa sekarang memakai anggaran APBN dan sebagian APBD, maka harusnya masa jabatan kepala desa disamakan dengan presiden, disamakan dengan gubernur, wali kota dan bupati. Sehingga ini sejalan dan senafas dengan anggaran negara kita, anggaran kabupaten kota dan juga provinsi gitu. Menurut saya itu proses belajarnya lebih pasti. Sehingga karir kepala desa, oke lah nanti kita nih ya sebagai partai politik lihat desa-desa. Oh ini di desa ini ada jagoan di situ. Kita naikkan dia, masukkan ke partai politik, nanti dia menjadi caleg di tingkat kabupaten kota. Atau bahkan mungkin ada yang bisa langsung lompat provinsi. Kalau dia betul-betul mengakar dan sangat legendaris, hasil kerjanya di desa memang hebat, bila perlu dia begitu. Dan nanti kalau udah jadi bupati misalnya, bisa jadi presiden. Pak Jokowi bekas wali kota, sekarang jadi presiden. Bisa, itu adalah karir politik, pematangan demokrasi kita gitu. Bang Fahri, saya kira itu cara ngelihatnya. Artinya kalau dari segi masa jabatan 9 tahun, tidak sepakat? Tidak sepakat. Tidak takut juga Pak dengan ancaman-ancaman itu? Malah sepakatnya itu karena saya mengusulkan dana desa ditingkatkan, persentase dana desa untuk pembiayaan aparatur desa dan operasional desa ditingkatkan, masa jabatan diturunkan menurut saya. Itu masa depan kita. Bang Boni, tanggapannya Bang? Ya saya kira ini tidak lebih ke angkanya. Saya tadi lebih melihat bagaimana perubahan karakter masyarakat desa setelah masuknya ini tradisi politik modern ini. Ya, yang kita lihat itu kan hanya pergantian orang siapa menjadi kepala desa, tetapi sebetulnya ada pergeseran nilai. Ada juga pengikisan nilai, ada penguatan nilai. Jadi ada yang positif, ada negatifnya. Pengikisan nilai ya misalnya bagaimana ikatan kekeluargaan itu kemudian dinomorsekiankan karena munculnya praktek money politik atau ikatan kepentingan dalam politik. Nah itu yang terjadi kan. Nah bagi saya sih untuk tradisi kita ini kurang bagus, kurang sehat. Lalu dalam banyak pengalaman yang kita lihat di banyak daerah di Indonesia, kepala desa yang menang ini juga
tidak bisa menjalankan masa jabatannya dengan baik karena itu tadi banyak orang yang tidak memilihnya masih tidak menerima. Nah, dalam konteks inilah kualitas pelaksanaan jabatan itu menjadi kurang efektif, kurang ideal, ya, sehingga tidak berdampak pada pembangunan masyarakat desa. Makanya di situ perdebatan soal angka kemudian menjadi penting. Ya, di situ orang berpikir, udahlah 9 tahun. Kalau tadi 6 tahun kali 3, nah sekarang 9 tahun. Mungkin 1-2 tahun awal itu upaya untuk konsolidasi atau islah, rekonsiliasi lah dengan kelompok-kelompok yang lain. Baru selanjutnya adalah pembangunan. Sehingga nanti betul-betul kehendak pusat supaya dengan adanya perangkat desa, kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah di akar rumput, ini betul-betul memicu akselerasi pembangunan di segala hal. Saya kira itu sih. Bang Boni, tapi jadi artinya apakah kemudian penguatan desa ini harus dengan solusi perpanjangan masa jabatan kadesnya? Ya itu nanti perdebatannya terlalu politis sih menurut kalau Anda? bicara. Saya kira tergantung konteksnya. Artinya kalau kepala desanya memang orang yang diterima dan benar-benar cocok untuk memimpin, 9 tahun juga kurang. Ya, tetapi kalau ada kepala desanya yang gak beres, tentu orang tidak akan menghendaki dia lagi. Nah maka menurut saya bagaimana kita menciptakan satu sistem dan juga tradisi yang melahirkan kepala desa yang betul-betul mencerminkan aspirasi rakyat. Sehingga 9 tahun itu menjadi masa yang pas dan diterima oleh masyarakat. Gitu loh.